Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya di channel Teacher Hidayat Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video, yaitu mengenai pembahasan barisan dan deret bilangan untuk kelas 8 SMP. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video saya kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share supaya banyak. Baiklah, berikut soal yang pertama. Untuk soal nomor 1, yang diminta adalah 5 suku pertama dari barisan bilangan dengan rumus-rumus yang sudah disebutkan. Nah, di sini kita tinggal mengganti saja nilai n dengan 1 sampai 5. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba untuk mencontohkan satu-satu untuk A, B, C, D, dan E. Nah, adik-adik silahkan lanjutkan ya. Nah, untuk 1A, rumusnya adalah UN sama dengan N tambah 4. Nah, ini mudah sekali. Nah, begitu. Jadi, untuk U1 sama dengan 1 tambah 4. Sehingga hasilnya sama dengan 5. Nah, mudah ya. Nah, untuk yang suku kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya silahkan gantilah N-nya ini dengan 2, 3, 4, dan 5 gitu. Bisa dipahami kira-kira ya. Nanti untuk yang berikutnya saya langsung saja kerjakan. Nah, untuk yang B, UN sama dengan 4N kurang 1. Sama ya. UN sama dengan 4N kurang 3, maaf. 4N kurang 3. Nah, maka U1 sama dengan 4 kali 1 dikurang 3 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Ya. Jadi gitu untuk U1-nya adalah 1. Nah, kemudian untuk yang C, nah yang C ini mungkin agak sedikit rumit ya rumusnya ya. Untuk yang C, UN sama dengan setengah N dikali N tambah 2. Sehingga untuk U1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 tambah 2. Hasilnya adalah setengah kali 1 tetap setengah. Kemudian ini 3 ya. Nah, ini artinya 3 kali 1 per 2 ya. Jadi 3 per 2 gitu. Selanjutnya untuk yang D, UN sama dengan N kuadrat tambah 1. N kuadrat tambah 1. Jadi U1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu ya. Selanjutnya untuk yang E, saya kesini. UN sama dengan 5 kali 2 pangkat N. UN sama dengan 5 dikali 2 pangkat N. Jadi kalau untuk U1 sama dengan 5 kali 2 pangkat 1. Sehingga hasilnya menjadi 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, begitu. Untuk nomor 1 A hingga E seperti itu untuk suku pertamanya. Dan untuk suku kedua, ketiga, keempat, dan kelima sekali lagi tinggal ganti N-nya dengan 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dihitung. Semisal untuk yang E, jika sukunya adalah yang ketiga, maka 2 pangkat 3. Sehingga 5 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 8 dan 40. Nah, nanti setelah dapat kelima sukunya tinggal dibuat barisannya dengan menggunakan tanda koma. Demikian untuk nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Ini dia soalnya yang sudah saya tandai yang saya kerjakan. Selanjutnya untuk nomor 2 ini adalah kebalikan dari nomor 1 ya. Jadi diberikan barisannya, kemudian kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N-nya. Nah, kita lihat, saya akan bantu
untuk yang beberapa bagian, barangkali nanti yang lain silakan adik-adik juga mencoba sendiri ya. Nah, untuk yang A, saya mau coba yang A dulu. Jadi nomor 2A saya kerjakan ya. Barisannya adalah 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini selisihnya adalah 5 dikurang 1 ya, 4 ya. Selisihnya 4. Nah, untuk rumus yang barisan seperti ini sebenarnya namanya adalah barisan aritmatika namanya ya. Nah, untuk barisan seperti ini maka rumus suku ke n-nya mudah sekali. Ambil saja 4n. 4 ini dari selisihnya, kemudian n ini kita kalikan saja dengan n. Jadi 4n. Nah, kita uji untuk U1. Untuk U1 berarti 4 kali 1 dan harusnya hasilnya 4 ya. Tapi di sini 1. 4 supaya jadi 1 diapakan? Dikurang 3 ya. Jadi 4n dikurang 3 gitu. Terus ya. Boleh kita uji misalnya untuk U9 untuk U3 maka 4 kali 3 itu kan 12 ya. Dikurang 3 hasilnya adalah 9 dan seterusnya. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang selisihnya sama sebenarnya tinggal tambahkan saja gitu. Nah, untuk yang C ini juga bisa digunakan. Untuk yang C bisa digunakan rumus ini juga. Kemudian untuk yang D juga bisa digunakan rumus ini. Nanti tinggal uji saja. Kemudian yang E juga bisa digunakan ini. Lalu yang F. Nah, F mungkin agak sedikit berbeda sama B. Nah, saya akan kerjakan yang B. Yang B itu adalah 1/2. Kemudian 1/3. 1/4. Ya. Nah, kalau ini sebenarnya kalau kita lihat ini kita bisa gunakan bantuan ini 1/1 ya. Sehingga kalau kita lihat yang bertambah 1 itu adalah yang penyebutnya, pembilangnya tetap 1. Maka rumus UN-nya itu sama dengan 1/n begitu. Nah, jadi apa artinya ketika dia U4 maka 1/4. Itu ya, bisa dipahami ya. Untuk yang saya katakan tadi untuk yang C, D, dan E gunakan rumus yang A tadi. Nah, kemudian untuk yang F sebenarnya ini sama dengan A, C, D, dan E. Tapi ini selisihnya negatif kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat ini barisannya adalah 16, 13, 10, 7, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini barisannya kan 13 dikurang 16 kan negatif 3 nih. Selisihnya adalah negatif 3. Artinya dikurang 3. Maka ini sama saja, tapi UN-nya sama dengan negatif 3n. Nah, negatif 3n kita uji untuk yang pertama. Negatif 3 kali 1 kan negatif 3. Tapi di sini hasilnya 16. Supaya menjadi 16, negatif 3 diapakan? Ya, yang benar adalah ditambah 19. Sehingga itu 19 dikurang 3 hasilnya adalah 16. Nah, ini rumusnya. Kita uji misalkan untuk yang U3-nya, maka min 3 kali 3 adalah min 9. Min 9 tambah 19 adalah hasilnya 10. Nah, begitu ya. The next question, number 3. Berikutnya untuk soal nomor 3, ya ini diminta untuk menentukan dua suku berikutnya dari masing-masing barisan yang diberikan. Nah, nanti akan saya berikan satu, adik-adik tambah ya, silakan. Nah, untuk yang A-nya 2, 4, 8, 14 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini penambahnya ini kan 4 dikurang 2 kan 2 ya. Sedangkan 8 dikurang 4 itu adalah 4. 14 kurang 8 itu adalah 6. Jadi kalau kita lihat penambahnya bertambah 2. Penambahnya bertambah 2. Sehingga di sini tambah 2, tambah 4, tambah 6 berarti berikutnya tambah 8. Jadi 14 tambah 8 adalah 22 gitu ya. Ya, nah berikutnya berarti 8-nya tambah lagi 2. Nah, tambahkanlah di sini. 8 tambah 2 10. Nah, ini tambahlah dengan 10 berapa ya. Kemudian yang B-nya itu adalah 7, 14, 21 ya. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini 7 tambah ini tambah 3 terus ya. Tambah 7 terus ya. Tambah 7 ini 14 kurang 7 kan 7. Jadi tambah 7 tambah 7 tambah 7 berarti ini tinggal tambah 7 saja. 35. Nah, berikutnya juga tambah 7, silakan. Berapa di sini? Selanjutnya untuk yang C. Untuk yang C 1, 3, 6 ya. 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat nih tambah 2, tambah 3, tambah 4, nambah
penambahnya selalu bertambah 1. Jadi tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 4, berarti berikutnya tambah 5, jadi 15. Nah, berikutnya tambah 6, berapa gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian untuk yang D, ini adalah 2/3 ya, 5/7, 8/11, 11/5, 11/15, maaf. Nah, kita lihat ya, 2/3, 5/7. Nah, ini kalau kita lihat berikutnya adalah ini tambah 3, tambah 3, tambah 3. Untuk pembilangnya ditambah 3 selalu. Berarti ini 11 tambah 3, 14 ya. 14 per kemudian 3-nya penyebutnya ditambah 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Berarti 15 tambah 4, 19. Jadi 14/19 ya. Tambah 3, tambah 3 untuk pembilang, dan untuk penyebutnya tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Nah, berikutnya silahkan tambahkan juga. Gitu. Salajengna nomor 4 nyangakeun. Nomor 4 saya langsung gunakan tayangan soalnya ya. Manakah di antara barisan bilangan berikut yang merupakan barisan Fibonacci? Nah, ingat, barisan Fibonacci itu adalah barisan yang sukunya itu merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, gitu ya. Ya, barisan Fibonacci itu adalah misalnya suku ketiga itu berarti hasil dari suku pertama ditambah suku kedua, dan suku keempat itu hasil penambahan dari suku kedua dan suku ketiga. Jika kita lihat untuk yang A 7, 26 ya. Berarti kalau 7 tambah 26 harusnya adalah 33, bukan 63. Berarti ini bukan merupakan Fibonacci ya. Kemudian untuk yang B kita lihat 3 tambah 6 9, 6 tambah 9 15. Ya, berarti yang B ini ya. Yang B ini merupakan barisan Fibonacci. Kemudian untuk yang C 1 tambah 6 itu harusnya 7 ya. Harusnya 7. Nah, kemudian ini harusnya di sini 7, bukan ya berarti. Maka yang C ini bukan merupakan barisan Fibonacci. Nanti adik-adik yang nulis. Saya tidak tulis tapi saya berikan dengan penjelasannya. Kemudian untuk yang D, 4 tambah 6 10 ya. 6 tambah 10 16. Nah, ini benar. Ini merupakan barisan Fibonacci. Jadi tadi yang merupakan barisan Fibonacci adalah yang B dan yang D. Nah, untuk penjelasan tertulisnya silakan adik-adik buat ya. Yang terakhir soal nomor 5. Ini dia soalnya. Untuk nomor 5 yaitu tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pola bilangan segitiga paskalnya. Nah, kita buat dulu segitiga paskalnya untuk nomor 5 ya. Jadi untuk nomor 5, jadi pola bilangan segitiga paskal tuh diingat kembali yaitu 1, ini baris 1 ya. Kemudian baris keduanya ya. Kemudian baris ketiganya, baris keempat. Ini penyebut 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3 ya. Kemudian baris kelima. Begitu. Baris ke-6 10 10 5 1. Baris ke-7 6. Ini hasil penjumlahan di atas ya. 15. Ini 20. 15 6 1. Kemudian ini baris ke-8 ya. Jadi 1 7 6 tambah 5 21, 15 tambah 20 35. Ini juga 35. Ini juga 21. Lalu ini 7 dan ini 1. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, inilah baris ke-8. Inilah yang harus dijumlahkan. Nah, pertama untuk mempermudah kita jumlahkan 35 dan 35 dulu ya. 35 tambah 35 70. Lalu 1 tambah 7 ini kan 8 ya. 8. Kemudian tambah 21. 8 tambah 21 hasilnya adalah 29. Maka yang di sini juga hasilnya pasti 29 juga. Ya, ini juga pasti 29. Ya, ini 29. Nah, sehingga nanti hasil yang terakhir yang kita hitung adalah 70. Berarti ini 29 tambah 29. Jadi 29 tambah 70 tambah 29. Ya, hasilnya adalah ya 70 tambah 58 ya. Berarti 128. Nah, inilah jumlah bilangan pada baris ke-8 untuk segitiga paskal. Begitu cara. Demikian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.